wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan KKN. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama akan dijelaskan oleh Saudara Raya, yaitu tentang pengertian dan tujuan KKN. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan KKN. Di sini juga ada beberapa poinnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu dan Saudari Sinta. Di sini juga ada beberapa poin lagi, yaitu paparan kegiatan KKN. Nah, di dalam paparan kegiatan KKN ini juga ada beberapa poin. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Zakia dan Saudara Rudiansah. Yang selanjutnya itu penutup, insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini dengan yang pertama, yaitu Saudara Raya akan menjelaskan yaitu tentang penjelasan dan tujuan kegiatan KKN. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga tujuan dari KKN ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian KKN. Jadi KKN adalah sebuah bentuk kegiatan pendidikan yang mana dengan cara memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar dapat nantinya langsung berkecimpung di masyarakat ataupun bisa hidup di lingkungan masyarakat dengan cara pengabdian kepada masyarakat, yang mana nanti diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi atau mencari permasalahan, baik itu berkaitan dengan pembangunan, sumber daya, pendidikan, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat. STAI Muhammadiyah Garut melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ataupun KKN pada tahun 2020 ini bertepatan atau tempatnya, lokasinya yaitu di wilayah Kecamatan Mekar Mukti, yang mana mengusung tema pendidikan Islam berkemajuan. Nah, kami selaku mahasiswa KKN kelompok 1 yang lokasinya di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Mekar Mukti, mengambil sebuah judul yaitu meningkatkan wawasan berpikir terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekar Mukti. Nah, selanjutnya tadi mengenai penjelasan dalam hal KKN, kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan KKN itu sendiri. Nah, di sini ada 4 hal yang menjadi tujuan pelaksanaan KKN. Yang pertama, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memberikan pemikiran atau pengetahuan, baik itu dalam hal teknologi, seni, agama, dan lain sebagainya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, ya, yang dapat memecahkan permasalahan yang nantinya ada di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah nantinya. Nah, mungkin seperti itu, baik itu dalam penjelasan mengenai kegiatan KKN dan juga tujuan KKN itu sendiri. Poin yang selanjutnya yaitu manfaat dan hasil yang akan dicapai, akan disampaikan oleh Saudari Kartika. Silakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan hasil yang akan dicapai. Adapun manfaat di sini ada 3 manfaat, yaitu untuk mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah, dan juga untuk perguruan itu sendiri. 1 manfaat yang untuk mahasiswa, ya, diantaranya 1, memperdalam penghayatan dan pengertian terhadap kesulitan yang dihadapi di masyarakat. 2, memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap seluk-beluk keseluruhan masalah pembangunan, pendidikan, dan perkembangan masyarakat. 3, membina mahasiswa menjadi motivator, dinamisator, dan fasilitator. Adapun manfaat untuk masyarakat dan pemerintah, diantaranya memperoleh bantuan, pemikiran, tenaga, ilmu, teknologi, dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembaharuan. 2, memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan, pendidikan, dan pengembangan masyarakat.
Dan 3, memperoleh pengalaman dan menggali dan menumbuhkan potensi swadaya masyarakat. Lalu selanjutnya manfaat untuk perguruan tinggi. Manfaat untuk perguruan tinggi diantaranya 1, memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. 2, meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan instansi serta departemen lain melalui rintisan kerjasama mahasiswa peserta KKN. Itu yang bisa saya sampaikan. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan KKN, dan poin-poinnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu. Pelaksanaan KKN, pelaksanaan program kerja dilakukan secara kelompok yang tidak tergantung pada jenis program, sifat kerja dan bidang kerjaan dari masing-masing mahasiswa peserta KKN. Persentase pelaksanaan program kerja fisik dan non-fisik adalah adapun pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan di wilayah Desa Mekar Mukti untuk mengetahui terkait ruang lingkup letak program sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lembaga-lembaga terkait. Program fisik memperlihatkan Masjid Jungsi. Yang kedua, membersihkan aula GOR PGRI. Yang ketiga, kerja bakti. Terima kasih. Program non fisik akan dilanjutkan Saudari Sinta. Program non fisik dalam pelaksanaan KKN diantaranya 1. Sosialisasi program kerja. 2. Taman Pendidikan Al-Quran. 3. Pendampingan pendidikan anak usia dini. 4. Membantu pelaksanaan KBM di sekolah dasar. 5. Program kegiatan tingkat SMP dan SMA sederajat mengenai motivasi training. 6. Sosialisasi sensus penduduk online. 7. Pendampingan posyandu balita. 8. Sosialisasi mengenai manfaat LKM. 9. Perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. PKK. 11. Pemberdayaan LPMP. 12. Pemberdayaan BUMDes. Dan terakhir perpisahan KKN. Terima kasih. Itu paparan kegiatan KKN dan poin-poinnya akan dijelaskan oleh Saudari Zakiyah dan Saudara Rudiansah. Saya persilakan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin paparan kegiatan KKN. Di antaranya yang pertama pendampingan Taman Pembelajaran Al-Quran TPA. Pendampingan TPA dilakukan di 2 masjid. Yang pertama Masjid Al-Muhajirin, yang kedua Masjid Al-Barokah. Yang kebetulan tempatnya terjangkau dan dekat dari posko KKN kami. Tujuan dari pendampingan ini adalah menambah ilmu pengetahuan agama dan memberikan pemahaman akan budi pekerti yang luhur kepada anak-anak didik. Pelaksanaan TPA dilakukan pada waktu ba'da asar dan ba'da maghrib. Yang kedua yaitu pendampingan pendidik anak usia dini PAUD. Kegiatannya itu dengan cara bermain, menyanyi, membaca, belajar, dan lain-lain. Kami jadwalkan kegiatan PAUD ini setiap hari Rabu di 3 tempat di Desa Mekar Mukti. Pelaksanaannya ada yang dimulai dari jam 8 sampai jam 10, ada juga yang dimulai dari jam 2 sampai jam 3, dan ada juga yang dimulai dari jam 4 sampai jam 5.
Pelaksanaan tersebut kami didiskusikan dengan membagi kelompok berjumlah 4 orang untuk menuju ke 3 tempat maut yang berbeda. Poin yang ketiga yaitu membantu pelaksanaan KBM di SD. Sebagaimana tema yang ada dalam kegiatan KKN STAIM, yaitu pendidikan tinggi agama Islam yang berkemajuan. Kami selaku mahasiswa ingin membantu kegiatan belajar, salah satunya di SD yang tersebar di Desa Mekar Mukti dengan asas Islami, perguruan tinggi Islam, sehingga selain mengikuti kegiatan belajar secara normal di SD, kami pun memberikan pendidikan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ada 3 SD yang kami kunjungi dan kami pun aktif di dalamnya, yaitu dimulai SD Mekar Mukti 1, SD Mekar Mukti 2, dan SD Mekar Mukti 3. Pelaksanaannya pada setiap hari Senin dan Selasa. Selama 1 bulan. Terima kasih. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rudiansa. Paparan kegiatan KKN yaitu sosialisasi sensus penduduk secara online, yang mana kami ikut berpartisipasi membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan sensus penduduk secara online tahun 2020 kepada masyarakat. Yang mana kegiatan tersebut kami mengunjungi 12 RW yang ada di wilayah Desa Mekar Mukti. Dengan kegiatan kami mensosialisasikan tujuan dari sensus penduduk tersebut serta tata cara bagaimana masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam sensus penduduk tersebut. Kemudian selain dari sosialisasi sensus penduduk, kami juga mensosialisasikan bagaimana manfaat dari LKM, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang ada di wilayah Desa Mekar Mukti. Kami berpartisipasi membantu lembaga tersebut dalam mensosialisasikan manfaat dari LKM tersebut, yang mana masyarakat belum mengetahui secara pasti atau secara jelas tentang manfaat dari LKM tersebut, khususnya di bidang deposit. Kemudian masyarakat juga masih tergantung kepada lembaga keuangan yang notabene tidak termasuk ke dalam OJK, yang mana manfaat dari LKM tersebut bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah Desa Mekar Mukti. Kemudian selain itu kami juga ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan BUMDes yang ada di wilayah Desa Mekar Mukti. Kami juga melakukan sosialisasi tentang manfaat dari BUMDes tersebut, yang mana BUMDes tersebut merupakan salah satu organisasi desa yang mengacu kepada pengelola usaha mikro dan kegiatan dalam faktor ekonomi yang ada di wilayah Desa Mekar Mukti. Mungkin itu beberapa kegiatan dari paparan kegiatan KKN yang kami laksanakan di Desa Mekar Mukti. Terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, dari kegiatan yang telah terlaksanakan dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, yaitu mahasiswa KKN dituntut untuk dapat bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimilikinya. Kedua, mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, terutama yaitu di dalam pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. Dari presentasi yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan.
Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kusnadi, Eskepnes MM, selaku pembimbing lapangan KKN Desa Mekarmukti dan Desa Mekarsari. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati koordinator atau dosen pengampu, yang saya banggakan para mahasiswa peserta KKN Desa Mekarmukti dan Mekarsari. Saya selaku pembimbing telah melakukan bimbingan dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok KKN baik di Desa Mekarmukti ataupun di Desa Mekarsari. Kegiatan telah berlangsung dan telah dilaksanakan serta pelaporan pun sudah masuk dan telah saya telaah, telah saya kaji. Pada intinya untuk kedua kelompok ini saya sebagai pembimbing meng-ACC dan merekomendasikan pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok ini untuk dilanjutkan dipresentasikan kepada koordinator atau dosen mata kuliah. Saya kira demikian untuk prakata dari pembimbing untuk para mahasiswa dan untuk pihak akademis atau koordinator. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya sukses, semoga semuanya sehat. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.